warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada, and welcome to my video. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, kenalin aku Graciana Asafa dari sekolah SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Pada video kali ini, aku akan membawakan sebuah resensi buku yang berjudul Filosofi Teras. Yuk simak lanjutannya. Buku ini merupakan national bestseller karya Henry Manampiring yang diilustrasikan oleh Levina Lesmana. Buku ini diterbitkan oleh Buku Kompas pada tahun 2018 dengan panjang 14 x 21 cm dan masuk ke dalam buku kategori pengembangan diri. Filosofi Teras adalah buku pengantar filsafat stoikisme yang ditulis dengan bahasa yang ringan, mengalir, dan juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini lahir dari pengalaman pribadinya ketika ia mengalami stres, overthinking, dan juga depresi. Salah satu konsep yang membekas di saya adalah dikotomi kendali. Kita diajarkan untuk membedakan mana hal-hal yang dibawa kendali kita seperti pikiran dan respons kita, dan mana hal-hal yang berada di luar kendali kita seperti pendapat orang lain dan juga hasil dari suatu usaha. Ketika aku membaca buku ini, aku seperti ditampar pelan karena aku sadar seringkali aku terlalu sibuk mengkhawatirkan hal-hal yang bahkan tidak bisa aku kendalikan. Epictetus pernah berkata, "Some things are up to us, some things are not up to us." Ada hal-hal yang dibawa kendali kita dan juga ada hal-hal yang tidak dibawa kendali kita. Yang aku suka dari buku ini adalah caranya menyampaikan ide yang terasa membumi. Henry tidak hanya bercerita tentang studi kasus, melainkan juga pengalaman pribadi dan juga wawancara bersama beberapa psikolog dan juga psikiater. Bahkan ada survei khawatir nasional yang membuat saya merasa bahwa saya tidak sendirian. Banyak generasi muda seperti kita hidup dalam ketakutan yang bahkan tidak jelas bentuknya. Sebagai seorang pelajar, aku pribadi merasa buku ini hadir di saat yang tepat. Saat aku mulai kewalahan dengan tekanan sekolah, perbandingan di sosial media, dan juga rasa cemas yang bahkan tidak tahu sumbernya dari mana. Buku ini tidak hanya menjanjikan solusi instan, tetapi ia memberikan perspektif bahwa ternyata aku bisa memilih bagaimana caraku merespons hidup. Dan yang menarik, buku ini juga menyajikan latihan praktis seperti teknik STAR, yaitu Stop, Think, Assent, and Respond, yang membantu kita mengelola emosi saat situasi memancing amarah atau panik. Meski begitu, aku paham kalau bagi pembaca yang sudah terbiasa membaca buku filsafat, Filosofi Teras ini mungkin akan terasa terlalu ringan karena ajaran stoikismenya yang terlalu disederhanakan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Buku ini membuka pintu bagi siapapun yang ingin mengenal filsafat tanpa merasa dikejar oleh istilah asing atau bahasa yang terlalu akademik. Ada satu kutipan dari buku ini yang terus saya ingat. Kutipan itu berbunyi, "Pada saatnya kamu akan melupakan segalanya, dan akan ada saatnya semua orang melupakanmu." Selalu renungkan bahwa akhirnya kamu tidak akan menjadi siapa-siapa dan akan lenyap dari bumi. Mungkin terdengar suram, tapi justru disitulah letak pembebasannya, bahwa kita tidak harus selalu menjadi sempurna. Kita hanya perlu melakukan apa yang bisa kita kendalikan dan juga apa yang bisa kita lakukan, dan biarkan sisanya yang lain pergi. Filosofi Teras bukan hanya sebuah buku yang layak untuk dibaca, tetapi patut untuk direnungkan. Ia bukan sekedar bacaan untuk kamu yang sedang lelah, tetapi juga panduan membangun mental yang lebih tangguh, rasional, dan juga tenang di tengah dunia yang serba cepat. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang mengontrol segalanya, tapi tentang belajar menerima dan merespons dengan bijaksana. Aku Graciana Asafa pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.